إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib muliakan, kita hidup di zaman atau di akhir zaman di mana banyak terjadi fitnah-fitnah, banyak terjadi bencana, banyak terjadi wabah dan yang lainnya, penyakit-penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya, dan banyak lagi huru-hara yang lain yang terjadi di akhir zaman yang semuanya adalah merupakan tanda-tanda amarat, alamat qurbis sa'ah. Yang itu semua adalah merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Karena kita hidup di akhir zaman. Hatta Nabi kita pun dijuluki Nabius Sa'ah, Nabi menjelang kiamat. Nabi yang yang diutus menjelang kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau pernah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus sedangkan kiamat tersebut seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyandingkan antara telunjuk beliau dengan jari tengah, menunjukkan sangat dekat. Maka wajar kalau banyak terjadi bencana, musibah, wabah, bala, karena kita hidup di akhir zaman. Dunia ini sudah sepuh, dunia ini sudah tua, dunia ini sudah jongkok, sudah bongkok, menunjukkan mungkin tidak lama dia akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin yang baik ketika melihat banyaknya terjadi musibah, bala, wabah dan yang lainnya, seorang mukmin yang baik dia memandang atau dia menyikapi apa yang terjadi di sekeliling dia, apa yang bahkan menimpa dirinya, dia sikapi dengan sikap imani, dengan keimanan. Dan dia mengambil ibrah dari semua apa yang terjadi. Dia tidak biarkan satu kejadian terjadi kecuali dia telah mengambil zikra, pelajaran, ibrah, pelajaran, i'tibar dari apa yang terjadi, tidak cuek bebek, tidak acuh tak acuh. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan sebuah ujian misalnya, sebuah musibah atau petaka, wabah dan yang lainnya misalnya. Tapi dia mengambil i'tibar, ibrah dari itu semua, pelajaran dari itu semua. Dan dia pandang apa yang terjadi, yang menimpa, bahkan mungkin dialami oleh dirinya, dia pandang semuanya dengan nazrah imaniyah, dengan kacamata iman, bukan dengan yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang sebaliknya. Kalau tadi orang mukmin yang baik, itu dia pandang semuanya dengan kacamata keimanan. Dan dia ambil ibrah dari apa yang terjadi. Tapi sebaliknya, kebanyakan manusia jauh dari ciri-ciri orang mukmin yang baik tadi. Di mana ketika terjadi hal-hal yang berbau petaka, musibah, bala, wabah dan yang lainnya, itu dia berpaling, acuh tak acuh, cuek bebek ibaratnya, enggak peduli,
Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensinyalir tentang orang-orang seperti ini di dalam surah Yusuf ayat 105. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ka'ayyin min ayatin ya fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Ya. Seringkali, betapa banyak, kata Allah Azza wa Jalla, dari tanda-tanda kebesaran Allah fis samawat, baik di langit, ada gerhana, ada ini, ada itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Wal ard, begitu juga di muka bumi. Apa yang terjadi dari gempa, ya, tsunami, ya, topan, badai dan yang lainnya, longsor, banjir, wabah, kefakiran, kemiskinan yang melanda dan seterusnya. Itu semua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang Allah takut-takuti dengannya para hamba. Tapi sebagian hamba cuek. Allah katakan tentang orang-orang yang seperti ini, wahum anha mu'ridun. Na'udzubillah, semoga kita enggak termasuk di dalamnya. Tapi mereka itu berpaling dari itu tanda-tanda tersebut. Dia berpaling, enggak merasa khawatir, enggak ada merasa takut. Dia enggak merasa itu adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang mu'ridun. Orang-orang yang berpaling, cuek, bebek, enggak peduli dengan tanda-tanda ya kebesaran Allah, ya Subhanahu wa taala, baik yang syar'iyyah maupun kauniyah misalnya. Dia enggak peduli apa yang terjadi di sekelilingnya. Mau ada wabah kek, mau ada petaka kek, mau ada gempa kek, mau apa? Alah. Itu alami, biasa terjadi, enggak ada hubungannya sama dosa, enggak ada hubungannya sama perbuatan manusia. Begitu keyakinan sebagian manusia. Mu'ridun, kata Allah. Orang-orang yang berpaling. Ya. Na'udzubillah. Ada manusia-manusia seperti itu. Bahkan musibah-musibah seperti ini. Ada wabah, ada gempa, ada banjir, tsunami. Dijadikan sebagai bahan mizah. Jadi bahan apa? Jadi bahan ya candaan, permainan. Bisa jadi langgengnya sebuah musibah pada sebuah negeri karena mereka jadikan musibah tersebut sebagai bahan candaan. Coba. Ya, terjadi gempa, banyak yang membuat dia gempa tersebut jadi bahan candaan, olok-olokan, bahan untuk ketawa-ketawaan. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Ya. Nabi SAW kalau melihat langit agak hitam dikit, angin bertiup kencang, hitam di langit, gelap. Itu aja udah kayak orang, subhanallah, keluar masuk, ketakutan. Beliau takut kalau ini adalah azab yang dulu menimpa kaum 'Ad. Itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi umatnya, mau gempa kek, mau wabah kek, mau apa kek, santai aja. Nggak ada diambil ibrah. Dia nggak merasa itu adalah sebuah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Jauh kita dari bagaimana kaum salaf terdahulu, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, dari salafus saleh. Ingatkah kita tatkala terjadi gempa di zamannya ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di Kufah. Beliau langsung naik mimbar, ya ayuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian menegur kalian. Allah menegur kalian dengan gempa ini. Sekarang dunia ditegur oleh Allah dengan wabah ini. Mau balik enggak mereka kepada Allah? Mau kembali enggak mereka kepada Allah yang mentakdirkan wabah ini menyebar sedemikian luas? Ya, sekali cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang Idul Jumat yang khatib cintaikan Allah Azza wa Jalla, jangan kita seperti orang-orang yang seolah-olah cuek bebek, enggak mau ngambil pelajaran, ibrah dari apa yang terjadi dan tidak memandang semuanya dengan pandangan keimanan. Orang yang beriman walaupun terjadi maksudnya orang yang beriman ketika terjadi bencana, musibah, petaka, dia ambil ya ibrah dan dia pandang semua dengan pandangan keimanan. Mas cintai Subhanahu wa taala, tidak jadi bahan olokan, bahan ketawaan, bahan candaan. Sebaliknya juga ada yang ketika ya menghadapi musibah atau ujian seperti ini, bala, wabah seperti ini misalnya, itu malah sebaliknya ada yang sakhat, ada yang bajur, murka, marah. Ini apa sih? Sampai susah cari makan, anak istri kelaparan, ini wabah apaan sih? Dan seterusnya, murka, marah dia, enggak sabar dengan semuanya. Bajur, sakhat,
marah, murka. Yang Rasul bersabda, "Wa man sakhita falahu sakhat." Siapa yang murka atas ujian yang menimpa dirinya, Allah akan berikan kemurkaannya kepada dia. Sabar. Sambil kita muhasabah diri. Mungkin ini semua karena dosa-dosa anak Adam. Dosa manusia yang sudah terlalu banyak. Itu. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Yang lebih aham, lebih penting lagi dari itu semua, mesti kita ta'ammul. Mesti kita merenung, muhasabah, merenung, berpikir, ya. Ini semua terjadi sebabnya apa sih? Kenapa ini semua terjadi? Jawabannya ada dalam Al-Quran, jamaah sekalian cintai Allah Ta'ala. Mari kita lihat jawabannya. Apa sebab dari ini semua terjadi? Macam-macam kan orang bilang sekarang, oh ini konspirasi, ini, itu, mbok belantah. Yang kadang-kadang merupakan hoax dan seterusnya, kita nggak ngerti lah. Namanya zaman medsos, berita, banyak bohongnya. Namanya juga al-khabar, berita, yahtamilu sidqa wal kadhib. Yang namanya berita ya bisa benar, bisa bohong. Apalagi kita hidup di zaman hoax. Ya, seorang mukmin nggak begitu melihatnya. Ini semua terjadi yang menimpa dunia. Bukan saja Cina. Dunia. Ini sebab utamanya apa ini? Hendaknya seorang mukmin mikir, merenung. Kenapa ini semua terjadi? Telaah coba dalam Al-Quran. Ternyata ada jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41 menjelaskan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Azza wa Jalla mengatakan telah tampak, telah jelas ya, kerusakan fil barri wal bahr, baik di daratan maupun di lautan. Ya. Dengan sebab apa jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sebab kerusakan itu? Bencana, wabah dan yang lainnya. Apa sebab itu semua? Allah jawab langsung. Allah yang menciptakan kaun ini, langit dan bumi ini, semesta ini, menjawab sebab utama kenapa terjadi kerusakan. Ya. Di daratan dan di lautan. Allah katakan, "Bima kasabat aydin nas." Itu semua karena apa? Perbuatan tangan-tangan binatang. Ya, bukan tangan-tangan makhluk yang lain. Enggak. Bima kasabat aydin nas. Kita semua nas. Kita semua manusia ini. Mudah-mudahan kita bukan perusak itu. Ya. Dan pengerusakan yang paling nyata di muka bumi ini adalah apa? Pengerusakan disebabkan dosa dan maksiat, kemungkaran yang kita lihat tiap hari di jalanan dimanapun, bahkan di dalam perut rumah kita kadang-kadang maksiat bercokol di situ. Waliyadzubillah. Bima kasabat aydin nas. Allah tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Allah nggak nyebut makhluk-makhluk lain di sini. An-nas, manusia punya kerjaan. Ini semua terjadi karena manusia punya kerjaan, karena dosa manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka ini semua terjadi. Dosa manusia itu enggak taubat-taubat, enggak kembali kepada Allah. Ngekekeh, ngeyel, israr, ngeyel di atas dosa dan maksiat. Itulah yang mendatangkan dan mengundang malapetaka, mengundang wabah, mengundang bencana dan seterusnya. Zina di mana-mana, riba dimakan, ya, culas, korupsi, macam-macam semua lengkap. Dosa dan kemaksiatan, ada syirik, ada kekufuran, ya, kemungkaran, kezaliman. Lihat saudara-saudara kita, ya, di sebuah negeri yang sombong itu, ya, disiksa, dipenjara, dibunuhin, ya. Saudara-saudara kita, sebagian saudara kita kaum muslimin, maka Allah bikin mereka pelongo-pelongo. Allah utus pasukannya kecil nggak kelihatan, berupa virus, membuat mereka pusing. Balasan dari kezaliman mereka yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita. Ya. Karena kibir, kesombongan mereka, yang mereka merasa kuat. Sebagaimana pongahnya, sombongnya kaum 'Ad dahulu. Yang mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang lebih kuat dibandingkan kita? Katanya, pongah kaum 'Ad. Merasa kokoh, merasa kuat. Akan tetapi apa? Allah Azza wa Jalla katakan,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dil autad ya alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Mereka perbanyak kerusakan, kezaliman, pengerusakan, maksiat, pembangkangan. Ya, fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Allah pecut mereka dengan pecut adab. Ketika mereka sudah kelewatan, sombong, merasa kuat, nggak ada yang bisa ngalahin negeri kita katanya. Disentil pakai virus, longok semuanya. Dunia bahkan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan manusia ini lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah. Ya. Allah katakan tentang kaum 'Ad yang merasa kuat dahulu, hebat, kuat-kuat mereka, fisiknya juga kuat, tinggi-tinggi, besar-besar. Batu-batu gunung itu dilobangin dari rumah udah kayak ya hotel ber-AC saja mereka bikin. Tapi apa jadinya? Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan angin yang sangat dingin. Ya, apa bahasanya itu? Ya, angin yang mencekik yang sangat dingin sehingga merontokkan ya jasad mereka sehingga mereka mati bergelimpangan karena kesombongan. Sekali cintai Subhanahu wa taala. Ya, gimana sombongnya Firaun, tinggal sejarah. Sombongnya kaum Tsamud, ya, sombongnya kaum 'Ad, tinggal sejarah, semua binasa. Tidak mereka mampu lawan Zat yang Maha Qahar, Al-Qawi, Al-Aziz, Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di akhir ayat Allah Azza wa Jalla katakan di surah Ar-Rum ayat 41 tadi, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kenapa musibah terjadi, wabah muncul, macam-macam, petaka muncul, bencana muncul. Apa tujuannya kata Allah? Liyudhiqahum. Allah ingin merasakan kepada mereka apa? Ba'dalladzi amilu. Sebagai akibat dari sebagian dosa yang mereka perbuat. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ma ahlamaka ya Rabbi, wa ma akramaka ya Rabbi, wa ma arhamaka ya Rabbi. Betapa lembutnya dirimu ya Rabb, betapa maha kasihnya dirimu ya Rabb, betapa baiknya dirimu ya Rabb. Engkau memberikan kami musibah, ujian, bala. Itu ba'dha, dengan sebagian sebab dosa kita jemaah. Coba, kalau seandainya Allah kasih kita petaka, kalau Allah kasih kita bala, kalau Allah kasih kita ya musibah, ya Allah Subhanahu wa taala ya menyentil kita, menegur kita ya dengan sebab semua dosa kita. Bukan dengan sebagian, tapi dengan semua dosa kita. Gerangan apa yang terjadi ya? Kalau Allah membalas kita, menegur kita di muka bumi ini dengan petaka, disebabkan semua dosa kita, tidak ada namanya saya, tidak ada namanya kita semua, udah tinggal rahimahullah, udah marhum semua, udah mati semua kita ini. Kalau seandainya Allah mengadab kita dengan sebab semua dosa-dosa kita, tapi betapa baiknya Allah, rahmannya Allah. Ya, ba'dalladzi amilu, dengan sebab sebagian dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi terjadinya gempa, banjir, tsunami, ya angin, ya topan, badai dan seterusnya, wabah dan ketahuilah bahwasanya itu semua Allah timpakan hanya dengan sebab sebagian dari dosa kita. Karena kalau Allah timpakan kita ya wabah, azab, bala dengan sebab semua dosa kita, habis kita, enggak ada yang sisa. Mati semua kita ini, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Fatir ayat yang ke-45. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau yu'akhidhullaha an-nas
walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menyiksa manusia, menimpakan petaka, azab, bencana, wabah dan yang lainnya misalnya kepada manusia, disebabkan dosa-dosa mereka secara umum, semua dosa mereka, maka ma taraka ala dhahriha min dabbah, enggak akan tersisa lagi makhluk melata di muka bumi ini, enggak akan ada lagi, mati semua sidang Idul Jumat yang hati cintai. Tapi betapa rahmannya Allah, baiknya Allah menimpakan kepada kita ujian, musibah itu ternyata dengan sebagian daripada sebab dosa-dosa kita. Apa tujuannya sidang Idul Jumat yang hatib mulaikan? La'allahum yarji'un. Moga-moga mereka mau balik, mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat juga dalam hadis tentang sebab ini semua terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadisnya mengatakan, "Lam tadhhuril fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un." Lam tadhhuril fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim, ay lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah perbuatan keji, terutama fahisyah zina. Coba lihat hari ini, perzinahan itu sudah dianggap biasa oleh sebagian manusia. Selingkuh dan seterusnya, ada zina di luar nikah, sebelum nikah. Biasa. La ilaha illallah. Gak ada takutnya manusia. Malaikat saja yang gak pernah berdosa takutnya sama Allah. Lah manusia yang dosanya numpuk-numpuk, gak ada takutnya sama Allah. Berani dia sama Allah Azza wa Jalla. Zina jalan terus, riba jalan terus, mabuk jalan terus, korupsi jalan terus. Waliyadu billah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan datang waktunya? Ayo dong kembali. Allah nunggu tuh. Allah menanti kita setia. Kapan kita mau kembali dan taubat kepadanya? Ayo kembali kita kepada Allah. Agar ini semua berlalu, diangkat oleh Allah. Capek kita dengan kondisi seperti ini. Udah sholat kayak orang gak saling kenal kayak gini. Sampai kapan? Mari kita kembali kepada Allah. Banyak istighfar, taubat kita kepada Allah, tinggalkan dosa. Kalau kita tetap ngeyel dan kekeh, sudahlah. Enggak tahu, mungkin tahun kapan akan selesai. Kalau kita tidak segera kembali kepada Allah. Maka akhir ayat, la'allahum yarji'un. Semoga mereka mau balik, pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini teguran. Seorang bapak yang anaknya bandel supaya anaknya lurus lagi, baik lagi, disentillah dia, dipukul pakai sapu lah dia. Ini juga Rabb kita sedang menyentil kita nih. Negur kita. Kok pulanglah hambaku di jalanku yang lurus, yang benar, yang taat gitu loh. Jangan maksiat gitu loh. Itu tujuannya. Bukan karena Allah gak sayang sama kita. Bahkan karena ujian ini Allah sedang sayang sama kita. Ayo pulang kita, kembali. Taubat kita. Inabah, rujuk' ilallah. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hadis itu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, tidaklah muncul perzinahan, perbuatan keji, sehingga mereka terang-terangan pakai iklan di televisi, diiklankan di medsos dan seterusnya. Zina itu diiklankan terang-terangan. Mudah sekali orang cari lawan jenis itu berzina di hari ini dengan medsos yang ada, waliyadu. Mudah sekali. Itu yang disebut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Begitu mudah. Yu'linu biha, diiklankan, nawarkan diri, naudzubillah. Oleh wanita-wanita yang enggak bertanggung jawab, menggoda, hati-hati laki-laki kurang iman, waliyadzubillah, menyebar perzinahan, perselingkuhan, hamil sebelum nikah dan yang lainnya, waliyadzubillah, karena kelalaian orang tua juga kadang-kadang. Maka apa sidang Idul Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Illa fasha fihim at-ta'un. Kecuali akan bertebaran penyakit wabah taun itu. Wabah taun akan bertebaran. Ada AIDS, ada macam-macam lah namanya itu. Wal auja, Nabi sudah sebut, dan juga wabah-wabah yang belum pernah ada sebelumnya. Yang belum pernah ada sebelumnya.
tidak dikenal sebelumnya. Maka mari kita kembali sekali cintai Subhanahu wa taala. Masih panjang pembahasan tentang masalah ini sebenarnya. Ya, nasihat-nasihat seputar ini cuman waktu yang tidak mengizinkan. Mohon maaf apabila khutbahnya agak panjang, sekitar 25 menit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.